Pak Presiden, gak adil kau ya Pak. Teddy ulang tahun kau ucapin, kau kasih kue dia. Giliran ucapan bela sungkawa sama TNI yang tewas, lama-lama kali Bapak ngucapinnya. Momen-momen penting, gak cepet Bapak. Lama-lama kali. Mesti kali ya satu Indonesia harus tahu rasa cinta Bapak sama Teddy. Jangan gitu lah Pak. Kami marah ini. Bapak nggak adil, Bapak nggak netral. Bapak lebih sayang sama Teddy daripada sama rakyat 58% yang memenangkan Bapak. Ingat-ingat lah Pak, kalau mau foya-foya pastikan nggak bikin sakit hati kami. Soalnya sekarang BBM satu Indonesia udah naik. Otomatis bahan pokok dan yang lainnya terkait dalam pengadaan ke lokasi, angkanya udah nggak sama lagi Pak, karena ada ongkir Pak, ongkir. Tolong dipahami itu Pak ya. Bapak Presiden Prabowo Subianto, perkenankan saya menyampaikan satu pertanyaan sebagai bagian dari diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri. Beberapa hari lalu, di tengah kesibukan Bapak sebagai Presiden, publik melihat adanya perayaan ulang tahun Mayor Teddy. Di saat yang sama, Bapak juga menyerukan kepada rakyat untuk melakukan penghematan karena tantangan ekonomi global di depan mata. Di tengah kondisi APBN yang sedang tertekan dan kenyataan bahwa masih banyak rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, perayaan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Terlebih karena disebut berlangsung di hotel dengan tarif kamar yang sangat tinggi di kota yang paling romantis di dunia. Pertanyaan kami sederhana Pak, apa sebenarnya hubungan dan pertimbangan khusus Bapak terhadap Mayor Teddy sehingga beliau tampak begitu istimewa di mata Bapak? Ya, apa hubungan dan pertimbangan khusus Bapak terhadap Mayor Teddy sehingga beliau tampak begitu istimewa di mata Bapak? Itu pertanyaan kami Pak. Karena di mata masyarakat awam beliau terlihat sebagai sosok yang biasa saja. Jabatan sekretaris kabinet yang beliau emban pun tentu tidak lepas dari kepercayaan yang Bapak berikan. Tanpa kedekatan dan kepercayaan tersebut, mungkin nasib beliau tidak jauh berbeda dari ribuan perwira menengah TNI lainnya yang juga berjuang mencari ruang pengabdian dan promosi jabatan. Kami menyampaikan pertanyaan ini bukan karena kebencian pribadi, melainkan karena ingin memahami dasar penilaian Bapak. Sebab ketika publik tidak mendapatkan penjelasan, ruang kosong itu biasanya akan diisi oleh spekulasi dan penilaian netizen yang belum tentu adil, proporsional, ataupun sesuai harapan. Demikian pertanyaan ini saya sampaikan. Besar harapan kami Bapak berkenan memberikan jawaban secara terbuka. Salam dari Belanda, Didin Fahrudin, Diaspora Membangun Indonesia, DMI. Tuh, cie, Gusti, doa aku, Gusti. Aduh ya, aku melihat ini ya, ulang tahunnya Bapak Seskap kita, Teddy, Gusti, mah aku, ya Gusti, ini bikin keheboh gitu. Dirayakan lagi di luar negeri, ya, dengan biaya ratusan cetik per naon cenah. Per malam si hotelna teh nya ting per malam ting sakumaha pokona mah ratusan cetik we nya eta teh 24 jam gitu. Can anu lain-lainna bener teu mungkin eta cicing di dinya hungkulnya teu mam teu naon bener pasti makan segala rupanya. Masalah namanya aduh Gusti ini orang-orang culit di luaran sana banyak komentar-komentar anu pikeuseureun cenah mah nya. Dipikirkan, jara lulit geuningan kitu cenah nyebutkeun teh cenah nyebutkeun ciga ibu negara cenah kitu. Naon sih eta naon? Itunya ibu negara jangan bilang sembarangan kalau jangan memangnya apa Siskap tadi itu kayak kemayu gitu dah enggak tuh gagah perkasa begitu tuh masa iya disebutin ibu negara kalau aku masih nggak aneh soalnya gimana ya kalau bapak presiden kita itu kan orangnya penyayang buktinya gitu ya kemarin-kemarin tuh kucing anak awe kucing gitu ya itu Bobby Bobby Kertanegara gitu sebutan teh lebih kali kawal-kawal kan kemana-mana itu kucing kamu berenang itu tuh Teddy ya. Ya, kita harus maklum atau misalnya kalau beliau gitunya bapak kita ini ya, misalnya dari kemarin-kemarin lupa waktu nggak mengucapkan itu apa namanya tuh waktu bulan puasa gitunya, mungkin lupa gitunya atau mungkin waktu pas mengucapkan hari raya Idul Fitri bener lupa gitunya, atau bener mungkin waktu ada yang kemarin tuh ada yang meninggal gitu ya, para apa namanya tuh anggota TNI itu yang di mana tuh kemarin yang di Lebanon beneran lupa gitu maklum atuh lupa sama manusiawi gitu. Atau kemarin gitunya waktu Ibu Titi ulang tahun mengucapkannya cuma begitu saja misalnya melalui video call kemudian oh nya maklum atuh udah kemantan mun piraku deui kalau ini mah kan namanya juga atuh setiap hari meureun bertemunya meureun pagaweanna kagawean kumaha segala rupanya heeh nya gitu pasti atuh meureunna nomor hiji gitu
jangan suka ngiri, kita ambil positifnya aja artinya, biarinlah jangan suka menghadi-ngadi gitu pikiran, jangan kemana-mana, jangan ya, kalau misalnya kemana-mana nanti pikirannya jadi terpunggu-punggu gitu nih, kita maklumin saja walaupun hanya gitu teh. Nah, artinya cuman gitulah kalau menurut aku mah gini aja, yang penting itu uangnya dari mana gitu nya, kalau misalnya uangnya dari negara atuh piraku deui benernya, ongkos cenah teh tah ngirit tapi ulang tahun bisa sakituna, biarin itu lupa lagi gitu, gitu. Baru kali ini dari zaman presiden pertama sampai sekarang ada seskap yang ulang tahunnya dirayain heboh bener. Mulai dari surprise di pesawat, surprise pas bangun tidur, surprise pas di hotel, kiriman bunga dari ujung ke ujung. Sekarang masih lanjut perayaan ulang tahunnya di sana sini. Princess treatment banget ya. Ini yang ulang tahun kan lelaki ya. Astaga, oh my god. Kurap, minggir. Waktunya Teddy berlayar. Dengar baik-baik, Teddy, sekretaris kabinet kepresidenan, dengan bangga bilang soal inflasi pengamat. Lalu dia lempar bom, 96 juta rakyat Indonesia lebih percaya presiden daripada pengamat. 96 juta, angka sakral yang dipakai buat membungkam kritik. Tapi mari kita buka mata. Selama ini Prabowo ngotot mati-matian cuma ingin jadi presiden, bukan ingin memimpin Indonesia. Dia kejar kursi, bukan tanggung jawab. Kebijakan demi kebijakan diluncurkan tanpa perhitungan matang. Tapi kalau inflasi naik, salahnya pengamat. Kalau harga beras melonjak, salahnya pengamat. Kalau rakyat kesulitan, ya tetap salah pengamat. 96 juta orang percaya, katanya. Percaya apa? Percaya bahwa presiden boleh cuek sama fakta ekonomi asal popularitas tinggi. Percaya bahwa pemimpin boleh abaikan suara kritis demi menjaga ego kekuasaan. Ini bukan kepemimpinan. Ini hanya ambisi kursi yang sudah lama direncanakan. Sekarang kita lihat hasilnya. Inflasi naik, rakyat susah, tapi yang salah tetap pengamat. Kalau begini caranya memimpin, maka 96 juta itu bukan dukungan. Itu hanya korban ambisi satu orang yang lebih mencintai jabatan daripada negerinya sendiri. Bangun, ini bukan lagi soal percaya atau tidak. Ini soal siapa sebenarnya yang sedang dibohongin. Teddy ini kalau diperhatikan secara seksama makin kesini makin sontoloyo. Mulai dari pokoknya ada, inflasi pengamat, ada. Yuk kita bongkar. Tong kosong nyaring bunyinya. Ini pepatah kuno yang cocok untuk disematkan kepada Mayor Teddy. Lah kok bisa? Lah iya. Setiap Teddy berbicara di ruang publik selalu menimbulkan kegaduhan, bukan meneduhkan ya. Catat ya, bukan meneduhkan. Artinya Mayor Teddy itu tidak berilmu, tidak berpengetahuan, juga tidak punya moral. Sebagai orang yang berilmu, berpengetahuan, dan bermoral harusnya tidak menjawab kegelisahan dan kritik rakyat dengan bahasa yang culas dan tidak beretitude. Kenapa sih tidak menjawab dengan bahasa yang santun? Misalnya, baik, terima kasih seluruh kritik, saran, dan perhatian kami terima. Kami akan selalu memperbaiki diri dan berusaha yang terbaik untuk segenap rakyat Indonesia. Kan enak didengar. Jawaban itu kan meneduhkan. Rakyat paham kok pemerintah tidak mampu mengubah rakyat dengan cara bim salah bim. Tapi mbok yo jujur dengan rakyat, jangan kebanyakan tipu daya atau membohongi rakyat, karena rakyat itu pengennya bahasa pemerintah itu bahasa yang jujur. Itu aja. Ini yang penting nih ya. Jangan juga rakyat dianggap musuh oleh pemerintah. Bahasa Teddy itu menegaskan soal rakyat adalah musuh bagi pemerintah. Teddy, Mbok ya sebaiknya kamu tuh kursus komunikasi publik lagi dengan Saiful Mujani. Oke? Deal. Berarti Mas Teddy, ada juga yang disebut sebagai inflasi korupsi. Dulu kita ngelihat IKTP korupsi 2 triliun seakan-akan besar. Korupsi BTS Kominfo 8 triliun seakan-akan besar. Ternyata kalah dengan pengelolaan BGN yang super berantakan itu, yang mana dikasih 1 hari 1 triliun. Ternyata korupsi KTP 2 triliun cuma 2 hari anggaran MBG. Kenapa ini disebut sebagai korupsi? Emang semua anggaran MBG korupsi bang? Kita pakai dictionary korupsi yang adalah abuse of power. Gimana enggak? Pengelolaan BGN yang super berantakan. Lo ngelihat kaos kaki di set 100.000 rupiah. Lo ngelihat harga handphone dinaikin gila-gilaan. Tiba-tiba beli motor listrik belasan puluhan ribu jumlahnya. Ini praktek korupsi depan mata. Dan lama-lama kita jadi biasa. Korupsi dulu kita besar, jadi kecil. Ada inflasi namanya. Bukan cuma kalimat gua, bahkan ada jurnalnya. Bahkan jurnal juga mengatakan tentang normalisasi korupsi dalam institusi. Itu sangat mungkin terjadi. Lagi-lagi, korupsi di negeri ini lama-lama jadi normal, lama-lama jadi berita yang as usual, jadi hari-hari aja. Ini kita belum ngomongin soal IKN, food estate, impor pickup, US, dan sebagainya. Jadi dibanding banyak sibuk komentarin pengamat, malah komentarin rakyat, mending urusin dulu internalnya aja.
biar pengelolaan anggaran rakyat ini nggak jadi semena-mena. Karena abuse of power lama-lama jadi korupsi. Korupsi lama-lama jadi normal. Itu namanya inflasi korupsi. Paradoks komunikasi politik ketika Pak Teddy mengkritik akurasi data yang disampaikan oleh para pengamat, dan saya yakin para pengamat di lapangan juga melakukan banyak riset, menemukan ada banyak temuan-temuan dan bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis. Tapi di saat yang bersamaan Pak Teddy juga menyampaikan data yang validitasnya secara metodologis itu dipertanyakan. Klaim 96 juta warga percaya terhadap Pak Prabowo Subianto. Itu datanya dari mana, Pak? Apakah itu dari survei atau dari mana? Bapak bisa menyampaikan transparansi dan akuntabilitas. Kalau tidak bisa, ini tuh namanya double standard. Ini digunakan sebagai senjata untuk membungkam kritik, tetapi di saat yang bersamaan mengabaikan akurasi saat melakukan glorifikasi. Ini namanya menjadi blunder lagi komunikasi publik. Dan terkait dengan inflasi pengamat, tolong Pak Teddy buka mata, pikiran, dan lihat realitas di lapangan. Kita juga sedang menghadapi inflasi etika, moralitas, keadaban, empati. Bahkan hal ini tuh terjadi pada saat pencalonan presiden, wakil presiden 2024. Jadi tolong Pak Teddy, jangan asal bicara, Bapak adalah representasi Pak Presiden. Jangan juga alergi terhadap kritik yang disampaikan oleh masyarakat sipil, oleh pengamat. Jadilah seskab yang bijak dalam penyampaian komunikasi di ruang publik. Gimana menurut pendapat teman-teman?